بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Apa yang kita sholat, sebenarnya sholat tahiyatul masjid tidak dituntut. Yang dituntut adalah qobliyah subuh. Ya sudah, Anda niatkan qobliyah subuh saja. Tahiyatul masjid sudah kena secara otomatis. Tapi niatnya qobliyah apa? Subuh. Karena tahiyatul masjid itu yang penting, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai salat dua rakaat. Jadi bukan itu tujuannya tahiyatul masjid. Yang penting kita salat sebelum apa? Duduk. Maka kalau kita masuk masjid, tidak perlu tahiyatul masjid, langsung aja salat qabliyah. Maka otomatis tahiyatul masjid sudah gugur. Paham? Jadi niatnya langsung salat apa? Qabliyah. Tahiyatul masjid otomatis sudah gugur karena kita sudah memenuhi persyaratan. Sebelum duduk sudah salat 2 rakaat dan 2 rakaat tersebut adalah qabliyah subuh. Baik, ada lagi yang bertanya? Ingin salam dulu, silakan. Waalaikumsalam. Niat diucapkan atau dalam hati, ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafalkan niat kecuali tatkala beliau haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah. Itu pun artinya ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Itu pun kata para ulama Nabi tidak sedang melafalkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Sedang apa? Bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan. Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan, mereka juga tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Lantas pelafalan datang dari mana? Kalau kita telusuri dalam buku-buku fikih, pelafalan niat itu datang dalam buku-buku mazhab Syafi'i, terutama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunahkan, berarti datang dari Nabi. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan buat apa? Supaya orang mengkokohkan niat, supaya niatnya tidak goyang. Maka sebelum dia sholat dia ngomong dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhri, untuk mengkokohkan saja, Jadi tidak perlu keras-keras. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Ya, orang juga sudah tahu ente salat zuhur, enggak usah bilang-bilang sama tetangga kanan kiri. Tujuannya bukan untuk melaporkan kepada tetangga kanan kiri, bukan ya. Tujuannya menurut ulama Syafi'iyah adalah untuk mengkokohkan niat. Maka perlu dilafalkan cuma dengan apa? Sir. Maka tidak perlu besar-besar kanan kiri, apalagi lapor sama Allah. Allah sudah tahu niat Anda ikhlas atau tidak, ya. Tetapi itu tujuannya adalah untuk mengkokohkan dalam apa yang kita niatkan. Itu pendapat ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih benar tidak perlu. Tidak perlu, karena Nabi bersabda wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi solatnya yang terbaik, Nabi puasanya yang terbaik, Nabi wudunya yang terbaik, dan Nabi tidak pernah mencontohkan, dan para sahabat juga tidak pernah mencontohkan mereka melafalkan niat, ya. Kalau ada orang melafalkan niat tidak perlu kita ributkan, itu ada pendapat sebagian ulama. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, kita katakan yang terbaik, tidak perlu melafalkan niat. Karena dalam hadis palsu pun tidak ada Nabi melafalkan niat. Apalagi dikhawatirkan ada was-was. Dan itu terjadi. Orang mau sholat dia was-was. Usolli Allah, enggak jadi lagi. Banyak gitu kejadian gitu. Di samping saya gelisah ulang-ulang, kasihan. Nanti
Diganggu setan dia, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi akhirnya seakan-akan nanti begitu imamnya mau rukuk langsung dia mantap, Allahu Akbar. Takut ketinggalan rukuk. Jadi terkadang sampai timbul was-was. Tapi saya katakan, kalaupun Anda mengikuti mazhab Syafi'iyah melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Itu antara Anda untuk mengucapkan niat Anda, bukan untuk melaporkan kanan kiri, apalagi melaporkan kepada Allah. Namun saya katakan yang terbaik tidak perlu melafalkan niat, karena salat yang terbaik adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan Nabi tidak melafalkan niat tatkala hendak salat. Benarkah kita sholat tidak perlu membaca niat? Seperti di salah satu ustadz di YouTube, Allahu Akbar, tak diucapkannya niat di mulut, sah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat di qalbu. Qalbu artinya hati, kalbu artinya anjing. Tempat niat itu di sini, bukan di sini. Kenapa kita diajarkan usolli fardal maghribi? Karena kita jangan sampai was-was. Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? Salat maghrib atau salat isya? Was-was. Maka untuk menghilangkan was-was, qasar, ta'arat, ta'yin. Salat apa nih? Salat zuhur, usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak dianjurkan, illa kecuali didaf'il waswasah, menolak waswasah boleh. Jangan kelahi gara-gara ini. NU pakai usolli fardhu. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Dua-duanya sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Kelahi antara usolli dengan tak usolli sampai bertinju di masjid. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita tak sembahyang. Ustaz, bolehkah mengucapkan niat ketika mau sholat atau wudhu seperti nawaitu? Ini sudah pernah saya jelaskan teman-teman sekalian. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus ya supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, usolli fardhu salatid duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salatid duhur, tapi hatinya enggak niat sholat, enggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salatid duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sesuatu niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas dia jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Tapi beliau mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrahmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan.
Jadi Allah alam, yang saya melihat pribadi, saya melihat dari apa yang telah dituliskan para ulama ini, kita kembali kepada jumhur ulama yang mengatakan tidak ada lafaz niat, karena dalam pemahaman pun ini bukan dari Imam Syafi'i ya, dari pengikut Imam Syafi'i yang datang setelahnya. Ya. Karena Al-Azhar ini ada jauh setelah Imam Syafi'i. Jauh. Imam Syafi'i tahun berapa? Tahun 204 meninggal dunia, gitu kan? Sementara Al-Azhar ini ada tahun berapa gitu. Ya. Jadi sudah jauh. Makanya datang pengikut-pengikut yang menisbatkan diri lalu kemudian memasukkan dalam sebuah madhab. Allahu alam. Itu yang kita hadirkan dari awal. Kalau itu bisa, maka itu yang paling utama tanpa harus melafadzkan. Kesimpulannya satu. Pertama, melafadzkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan melafadzkan, usolli dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafaz itu sebagai niat. Yang kalau tidak usolli, tidak sah sholatnya. Itu salah cara berpikirnya, keliru. Karena melafadzkan itu bukan niat. Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak usolli, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya kemudian mulai menghadap kiblat, lalu bertakbir, Allahu Akbar, menyimpang, tidak usolli. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat, dia cuma berkata Allahu Akbar. Usolli itu kan saya akan sholat, dia tidak berniat tuh, tidak usolli, dianya Allahu Akbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Niatnya di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengiringi dengan niat. Jelas? Yang kedua, lafaz ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafaznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Sholli fardhas subhi. Ya kan? Rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Jelas ya? Tidak ada lafaz yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan itu kan lafaznya tidak ada dari Nabi. Emang nggak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang 2 hari juga akan ketemu. Akan ketemu. Karena lafaz ini dibantu menguatkan niat. Apa itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah. Karena belum masuk sholat. Sholatnya dibuka dalam takbir. Niatnya di hati. Anda ingin kuatkan. Duh Gusti. Ya. Abdi badai sholat subuh 2 rakaat. Nyuhunkan khusyuk ya Allah. Sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hati mengikuti. Kemudian bertakbir, sah salatnya. Jangan katakan itu tidak sah karena nggak pakai usolli. Itu bahasa Arabnya usolli. Kan? Fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Paham di sini? Jadi kalau kita menguasai banyak bahasa juga enak, gitu kan? Bahasa Arab kuasai, bahasa Indonesia pahami, bahasa Inggris itu kan kuasai, bahasa Jepang, bahasa Sunda, hebat. Di terjemahan bisa berbagai bahasa. Die hard, hesepae. Die hard tu, can pae kene. Die hard tri, tu pae. Bisa ya. Kalau pakai bahasa Indonesia kan nggak enak, kan? Itu biasanya, kan? Banyaklah, tapi juga tidak semua amalan, tidak semua amalan menggunakan bahasa lokal, nggak bisa. Sholatnya kalau sudah masuk takbir nggak boleh pakai bahasa selain Arab, nggak bisa. Karena itu langsung diberi petunjuk langsung dengan lafadznya, bahasa nabinya. Awas, bahasa nabinya lihat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Bagaimana caranya? Saat dimulai dari awal sampai akhir ikuti Nabi. Di luar kasus yang terjadi pada zaman Nabi, silahkan di luar sholat, boleh. Tapi dalam sholat, tidak. Karena semua bacaan masih sama dengan Nabi. Jangankan Anda mengucapkan dalam bahasa yang lain, diterjemahkan pun nggak boleh. Nggak boleh, awas. Sekarang banyak yang kreatif tuh. Itu dosa tuh. Penerjemahnya, orang sholatnya, macam-macamnya. Ini ada imam sholat, sampingnya penerjemah. Bayangkan. Apa Allah nggak paham dengan bacaan Anda? Yang lain bisa. Kenapa cuma Anda yang nggak paham dengan bacaan itu? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bayangkan. Saya nggak kebayang kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia.
Dibawa ke daerah pedalaman di Sunda, diterjemahkan sama Sunda. Allahu Akbar, Gusti Anu Agung. Betawi yang nggak bisa bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Tuhan gua gede. Kacau ibadah itu, dan itu nggak benar. Itu nggak benar. Hilangkan coret yang seperti ini. Paham seperti ini? Kesimpulan yang pertama, apakah melafadzkan niat bagian dari niat? Bukan. Melafadzkan niat itu bukan niat. Melafadzkan niat untuk menguatkan niat. Kalau tidak melafadzkan, apakah sah salatnya? Sah salatnya. Kalau tidak berniat tapi melafadzkan, apakah sah salatnya? Mustahil. Bagaimana bisa melafadzkan kalau nggak ada niatnya? Ini belum lihat sudah menyimpulkan hukum. Yang ini menyimpulkan hukum pada sesuatu yang kita tidak pahami. Di pertanyaan yang salah itu melahirkan jawaban yang seperti ini. Pertanyaannya sudah keliru, kalau orang salah nanya nggak usah dijawab. Saya ulang, apakah ketika tidak melafadzkan sah salatnya? Sah salatnya. Apakah kalau tidak berniat kemudian kita melafadzkan sah salatnya? Tidak. Sah salatnya, mustahil seseorang melafadzkan kalau tidak berniat. Cerna dengan baik. Cerna dengan baik. Cerna. Jangan tersesat walaupun di jalan yang benar. Ya. Awas. Hati-hati. Hati-hati. Itu pertanyaan kurang tepat. Karena mustahil orang melafadzkan kalau nggak ada dalam hatinya. Semua yang dilafadzkan itu ada dalam hati. Akad nikah karena ada gejolak di hati keluar dalam bentuk lafaz. Ankah tuka saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya bernama si Fulana binti Fulan dengan mas kawin misalnya gelang emas sebesar 2 kilo dibayar tunai. Ya? Dijawab. Ya. Saya terima nikahnya saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin yang bersangkutan ya, atau dengan mas kawin yang tersebut dibayar ngutang misalnya. Atau bayar tunai. Itu kan di hatinya, keluar dalam bentuk lafaz. Sama syahadat juga begitu. Begitu disebutkan di lisan, tembusnya kan ke hati. Dari hati yang paling dalam, aku menyampaikan apa yang aku rasakan. Ya, kita sampaikan cinta kita bersama di dalam lisan dan kita tuliskan dalam buku kita, nikah kita yang jadi pegangan. Jadilah BPKB, buku pernikahan kita berdua. Catat. Itu. Luar biasa. Apa hubungan dengan niat? Cari aja. Kesimpulan satu. Kesimpulan yang kedua, apakah seorang kalau jadi imam dia tidak melafadzkan, boleh kita bermakmum di belakangnya? Boleh. Boleh kita protes? Ya, boleh aja kalau nanya, gitu kan? Boleh. Yang tidak boleh itu protes dengan cara kemudian menjelekkan atau yang lain. Kalau makmumnya di belakang imam yang melafadzkan niatnya, boleh? Oh, kenapa jadi pelan? Boleh. Imamnya melafadzkan sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ya imaman lillahi ta'ala. Anda bermakmum di belakang, boleh tidak? Boleh. Apa yang salah? Apa yang salah? Ya, boleh, silakan. Anda beda pendapat, boleh. Tapi Anda mesti tahu yang beda pendapat dengan Anda pun punya dalil. Kita hormati dalilnya. Hormati dalilnya. Kalau Anda merasa saya nggak tentram Ustaz, belajar dulu supaya tentram. Dalam rangka belajar itu, sholatnya mungkin cari dulu di tempat lain. Dengan imam yang tidak melafadzkan. Setelah paham pelajarannya, silahkan kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu bukan makmum di belakang orang yang melafadzkan. Maksudnya kembali ke jalan yang benar dengan pemahaman yang benar. Kalau ada yang begini, dalilnya ada, tenang. Kalau yang begini dalilnya ada, tenang. Ya, zuhur imam dilafadzkan, tidak dilafadzkan, benar. Yang salah, yang tidak sholat atau sholat yang tidak berniat. Itu salah. Jelas? Kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, ada 3 pendapat tentang persoalan niat yang dilafadzkan ini. Yang pertama, itu mutlak membolehkannya dalam keadaan waswas atau bukan. Ini kelompok yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, menolak secara mutlak sampai tidak mengamalkannya karena dasar kekhawatiran kalau itu menyalahi apa yang Nabi ajarkan. Kemudian yang ketiga, itu dalilnya juga sudah ada. Yang ketiga adalah mengambil yang pertengahan. Kalau saya pribadi, saya condong yang ketiga ini. Tapi saya nggak bisa paksa antum. Kalau dalam fikih itu ada muqaranatul madzahib, perbandingan antara madhab. Kemudian diambil suara yang paling kuat, rajih. Nah, prosesnya disebut dengan tarjih. Mana yang paling kuat? Kalau saya pribadi, saya melihat ini yang paling kuat, bagian terakhir ini. Jadi, pertama,
kembalikan dulu ke awal, ke dasar, tanpa harus melafadzkan. Jadi begitu kemudian antum amalkan, nah kalau ada perasaan kurang nyaman, praktek rumuskan Qurannya dipakai. Rasakan akan meninggal, kemudian ta'awudz, baca 3 surah yang terakhir, mu'awadzat ats-tsalaats, 3 perlindungan, surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu dianjurkan, silahkan. Ya, bahkan Nabi katakan, bahkan Quran langsung ayatnya, ya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah dari setan. Kalau ada waswas, awas. Fa imma yanzaghannaka minhum naz'un, kalau ada bisikan-bisikan yang membuat kita was-was susah, fasta'idz billah, berlindung kepada Allah. Bisa dengan ta'awudz, bisa dengan membaca surat perlindungan, bisa. Ya, silahkan. Antum misalnya baca ayat kursi boleh enggak? Kalau bagian dari perlindungan boleh minta. Mohon. Antum enggak bisa berdiri sambil duduk baca ayat kursi, ya. Belum juga kuat, lempar sekalian dengan kursinya, ya kan? Terus dan seterusnya. Kuatkan maksimal, rasakan akan wafat, ya. Nah, kalau kemudian nggak susah, nggak bisa ini itu harus diucapkan misalnya untuk menguatkan niat, maka silahkan ini ada pendapatnya untuk diamalkan. Ini yang saya kira termasuk pembahasan yang kita bisa utarakan. Kalau sudah begini, nggak usah dibahas lagi. Apalagi yang paling tidak menyenangkan adalah yang nggak ikut kajian pun ikut bahas di komen-komen, terus berselisih lagi. Wah, ini bukan bermanhaj salafus saleh. Oh, ini manhajnya rusak. Ini menyimpang. Ini ketentuan begini. Sudahlah, akhi, mau sampai kapan begitu? Sudah, kita perbaiki diri saja dengan baik. Jangan sampai dapat pahala tapi dihilangkan lagi. Kasihan. Bahkan yang paling berbahaya itu sudah punya pahala, pahalanya hilang, dosa orang diambil juga. Itu muflis, ada hadisnya. Kalau saya sih tidak ada masalah. Kalau ada yang kurang tepat, saya kan pribadi yang sangat terbuka. Sampaikan aja langsung, saya perbaiki kalau memang itu keliru. Kalau dia bikin status mah nggak ada ujungnya. Kalau pengen diskusi, silahkan datang. Kalau cuma kesalahan disampaikan di jamaah Anda, tapi Anda nggak pengen diskusi, ya susah kalau begitu. Ustadz itu menyimpang, jangan diikuti, begini. Oh, saya ajak diskusi nggak datang. Gitu kan? Saya tawarkan duduk, nggak mau. Gitu kan? Semaunya apa? Saya ajak minum teh, nggak mau. Saya tawarin umroh juga nggak mau. Semaunya apa? Gitu kan? Nah, itu kan susah kalau begitu. Ya sudahlah, gitu kan? Saya mah apa tuh? Ya. Ya, kita doakan saja, sudah doakan. Dan Anda jangan ikut-ikut mencela, saya jangan mencela. Kenapa Anda mencela? Nggak usah dicela, sudah nggak usah dicela. Kita saling memaafkan saja, kita maafkan. Kalau dosa kan tahu masing-masing. Gini, memaafkan itu nanti Allah akan lapangkan hati kita, nggak akan difikirkan lagi oleh kita. Jadi kalau kita sudah maafkan, ditutup oleh Allah apa yang kaitan kita dengan dia. Jadi kita tuh dilapangkan, nggak mikirin dia. Tapi sebelum dia minta maaf, maka terus akan menyelimuti perasaan dia dan terus menggulirkan dosa dalam dirinya. Jadi kalau Anda berselisih dengan orang, maafkan aja, nggak ada ruginya memaafkan orang itu. Sebelum dia minta maaf pada Anda atau bertobat kepada Allah, maka dosanya terus mengalir sampai kembali kepada Allah. Kalau Anda sudah nggak ada kaitan lagi, dia nggak ada ruginya. Nah, maka dari itu sudah, buka hati, wal'afina anin nas, maafkan. Saya pun tidak akan marah, nggak apa-apa. Kalau benar kita koreksi. Dan jangan mau kita kemudian mempertahankan kesalahan. Itu nggak bagus. Mempertahankan kesalahan sama dengan menutupi kebodohan yang memang sudah tampak. Ya, sudah mau apa lagi, capek. Perbaiki dan jangan malu. Ya, Allah menyukai orang yang salah tobat dibandingkan dengan orang soleh yang terus merasa benar. Ya, jelas kalimatnya?